Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul di kesempatan kali ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keluarga dan para sahabat dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat beliau di akhir kemudian kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Evi Yanti Ritonga MA selaku Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Sumatera Utara dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Ajeng Putri Ramadhani, mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 9 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Sumatera Utara. Ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sikap moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19. Alam raya ini, termasuk bumi dan penduduknya, tidak pernah dalam kondisi yang utuh dan aman dari kerusakan bencana. Kebaikan dan kerusakan, nikmat hidup dan musibah atau kematian ada dalam keseiringan dan melingkupi kehidupan manusia. Keduanya datang silih berganti dengan tujuan menguji tingkat kualitas amal baik manusia. Bagi manusia, musibah atau kesulitan dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan. Namun, hal itu pasti akan melintasi perjalanan hidup manusia untuk menguji kesabaran agar mereka kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita mesti mampu menangkap isyarat yang diberikan Allah kepada kita apapun bentuknya. Kenapa? Karena orang-orang berimanlah kelompok yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesan-pesan ketuhanan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk pesan-pesan musibah COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Terkait hal tersebut, syukur adalah cara terbaik agar kita selalu tetap survive dalam sikap yang positif. Di tengah musibah pandemi, syukur merupakan cara cerdas orang beriman dalam menghadapi musibah. Satu hal lagi yang juga patut kita syukuri di tengah situasi saat ini, seperti kita merasakan adanya iklim solidaritas yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Hal tersebut terkait dengan sikap moderasi beragama. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan, di mana beragama atau berperilaku agama sesuai dengan porsi yang telah ada. Banyak kalangan berpunya yang memiliki kepedulian sosial untuk ikut serta memikul beban dalam menghadapi bencana ini melalui penyaluran bantuan-bantuan sosial. Patut kiranya hal ini terus kita tumbuhkan agar situasi semakin membaik dengan terus saling membantu dan mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks kehidupan umat beragama, kita juga merasakan terjaganya kerukunan, kebersamaan, dan saling pengertian di tengah keragaman. Meski dinamika kecil tidak dapat dihindari, hal ini tidak dapat dilepaskan karena praktik moderasi beragama yang telah terjaga di tengah umat beragama. Sikap moderat dalam beragama benar-benar menjadi pondasi yang kokoh selain faktor ekonomi dan politik di tengah wabah penyakit yang melanda bangsa ini.
Jika kita semua mampu menempatkan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama moderat dan tidak terseret dalam tarikan paham dan perilaku ekstrim kanan dan ekstrim kiri, niscaya kita akan tetap mampu bertahan sebagai bangsa yang besar dan maju. Sejarah telah membuktikan bahwa umat beragama di Indonesia telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa praktik moderasi beragama merupakan modal penting bagi berdirinya dan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI yang terbangun hingga kini. Pilar-pilar kebersamaan dan keharmonian dilanjut melalui paham, sikap, dan perilaku beragama. Jalan tengah, sehingga mempertebal ikatan persatuan dan kesatuan dalam kemejemukan. Paham, sikap, dan perilaku moderasi merupakan ajaran yang telah dilandasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 berbunyi dan menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'ala inna lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibahi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binafsi laraufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat yang adil dalam pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nilai moderasi yang ditekankan pada ayat tersebut terkait pada posisi di tengah, sehingga menjadi pangkal untuk menumbuhkan sikap beragama yang damai dan teduh. Dengan moderasi agama, kita akan menjalankan pesan-pesan Tuhan sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita tentu tahu bahwa radikalisme agama atau konflik kekerasan yang banyak terjadi itu karena adanya perilaku berlebihan sehingga mereduksi nilai keadilan sebagai pondasi utama bermasyarakat. Agama wajib dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan konflik di tengah kehidupan umat. Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan bahwa agama menyungsung misi yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap masalah yang muncul bisa menemukan penyelesaian dengan baik. Agama harus jadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan kedamaian agar problem-problem hidup tidak terus muncul. Apabila di tengah situasi pandemi seperti ini, seluruh tokoh agama dan umat Islam secara keseluruhan harus dapat menempatkan seluruh konteks kehidupan secara lebih proporsional. Dan akhirnya kita mampu melalui situasi ini dengan baik, rukun, dan damai. Jadi,
Kesimpulan dalam pembahasan kali ini ialah sudah seharusnya bagi kita semua di masa pandemi ini mampu menanamkan sikap dan nilai moderasi beragama dalam diri kita agar terbentuk juga masyarakat yang memiliki sikap beragama yang teduh, damai, dan rukun dengan saling tolong-menolong, serta mempunyai sikap toleransi yang besar antara umat beragama dalam menghadapi musibah virus COVID-19 di masa pandemi saat ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian tutur kata atau lainnya. Nah, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.